Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas G akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia yang dilihat dari kelebihan dan kekurangannya yang telah dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Namun, sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan kami, anggota dari kelompok 6, untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfani Tawakal dengan 3 nomor NIM belakang 085. Perkenalkan, nama saya Faiz Alisha dengan 3 NIM terakhir 019. Perkenalkan, nama saya Iwayan Oka Pertama Jaya Suputra dengan 3 NIM terakhir 068. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Maulidina dengan NIM belakang 077. Perkenalkan, nama saya Kristina Wahyudkadiri dengan nomor NIM belakang 063. Dan yang terakhir, perkenalkan, saya Rahmadina Windasari dengan 3 NIM terakhir 094. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi presentasi. Untuk presentasi kali ini, kelompok kami menggunakan 2 referensi, yaitu yang pertama dengan judul Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Batik Semarang, dan yang kedua dengan judul Analisis Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia pada PT Daya Cipta Andalan Persada Surabaya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Oka Pertama Jaya Suputra dengan 3 NIM terakhir 068. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini yaitu ada kelebihan perencanaan sumber daya manusia UMKM Batik Semarang. Yang pertama yaitu rekrutmen tenaga kerja dipengaruhi atau diperuntukkan bagi mayoritas warga setempat. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan teori yang ada, di mana menurut Manzini tahun 1996 terdapat 3 perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal, di mana yang pertama yaitu strategic planning, yang kedua yaitu operational planning, dan yang ketiga yaitu human resource planning, di mana UMKM Batik Semarang ini merencanakan dengan baik yaitu dengan memilih tenaga kerja di daerah setempat. Ini juga termasuk strategic planning. Selain itu, hal ini juga mempermudah mendapatkan informasi dan data calon pekerjanya karena berasal dari daerah setempat, yang dimana mempermudah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dari calon pekerjanya. Hal ini termasuk dalam human resource planning. Dalam artian, dalam hal ini UMKM Batik Semarang mengetahui seberapa jumlah tenaga kerja di sana yang bisa dimanfaatkan sebagai karyawan dan bagaimana kualitasnya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan kedua dari perencanaan SDM atau sumber daya manusia UMKM Batik Semarang. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas pengembangan karir bagi pekerjanya sendiri, di mana dapat kita kaitkan dengan teori, yaitu menurut MTA Haryanya untuk menyediakan pengembangan karir bagi karyawan merupakan manfaat yang diperoleh berupa perbaikan bagi SDM itu sendiri. Nah, dalam artian ketika kita melakukan perencanaan manajemen sumber daya manusia, terdapat manfaat bagi karyawan atau manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Dalam UMKM Batik Semarang ini, manfaat dapat diperoleh ketika menjadi karyawan UMKM Batik Semarang, yaitu memperoleh manfaat dengan adanya pengembangan karir tersebut. Baik, saya Hoirunisa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk kekurangan perencanaan SDM di UMKM Batik Semarang, yakni ketersediaan tenaga kerja di lingkungan sekitar yang masih rendah, terutama untuk mencari tenaga kerja yang masih muda. Berikutnya adalah keterkaitan antara kekurangan perencanaan SDM di UMKM Batik Semarang dengan teori yang ada. Menurut Manzini tahun 1996, secara teori perencanaan MSDM, haruslah terdapat sebuah planning alternatif, di mana kita ketahui dalam kekurangan perencanaan MSDM di UMKM Batik Semarang ialah masih minimnya ketersediaan tenaga kerja yang masih muda. Oleh karena itu, UMKM Batik Semarang dapat membuat sebuah planning alternatif dengan cara membuka lowongan di daerah seberang atau beda kecamatan, yaitu dengan melakukan promosi perekrutan serta menjelaskan benefit apa yang akan diterima oleh calon pekerja. Selanjutnya, saya Rahmadina Windasari dengan 3 NIM terakhir 094 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya.
Untuk kekurangan yang lain dari perencanaan sumber daya manusia UMKM Batik Semarang, yaitu ketidakrataan pembagian job description, terutama di bagian keuangan. Seperti yang ada di referensi dikatakan bahwa untuk bagian keuangan sendiri, pada UMKM Batik Semarang ini masih dipegang atau masih diduduki oleh pihak keluarga pendiri UMKM Batik Semarang itu sendiri. Selanjutnya, dari kekurangan tersebut dapat dihubungkan dengan suatu teori yang dikemukakan oleh Schuller dan Walker. Menurut Schuller dan Walker 1990, adapun pola yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi sumber daya manusia organisasi. Salah satu contohnya yaitu melakukan metode perekrutan untuk mempercayakan pada bidang keuangan, seperti metode penilaian. Seperti yang kita tahu bahwa kekurangan perencanaan SDM di UMKM Batik Semarang dikatakan bahwa bagian keuangan masih dipegang oleh pihak keluarga pendiri UMKM ini. Tentunya hal ini akan menimbulkan suatu kecemburuan dari para karyawan yang bekerja di sana. Oleh karena itu, ada baiknya dari pihak UMKM ini untuk melakukan suatu metode perekrutan, yaitu dengan metode penilaian untuk mempercayakan bagian keuangan pada karyawan yang lain. Dengan begini, pihak UMKM Batik Semarang juga memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan-karyawan di sana. Dan karena karyawan-karyawannya berasal dari daerah setempat, maka metode ini dapat digunakan untuk menilai apakah karyawan tersebut layak atau tidak untuk bertanggung jawab pada bagian keuangan di UMKM Batik Semarang ini. Baik, di sini saya Faisal Sorisha dengan 3 NIM terakhir 019 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kelebihan perencanaan sumber daya manusia pada perusahaan PT Daya Cipta Andalan Persada dan keterkaitan dengan teori pada artikel 2. Kelebihan perencanaan sumber daya manusia pada perusahaan PT Daya Cipta Andalan Persada antara lain: yang pertama, PT Daya Cipta Andalan Persada memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa yang akan datang. Dan yang kedua, PT Daya Cipta Andalan Persada melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Lalu keterkaitan dengan teori yang kita pelajarin apa? Baik, penentuan perencanaan sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan. Menurut Faisal Rifai, tujuan perencanaan sumber daya manusia antara lain: 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan kita. Dan yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya, teman-teman. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bahwa PT Daya Cipta Andalan Persada telah melakukan dan menetapkan aktivitas persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan baru yang akan direkrut oleh perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat terhindar dari kelebihan ataupun kekurangan karyawan. Beberapa alternatif juga telah dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diakibatkan karena masa kontrak karyawan yang habis atau yang berhenti maupun meninggal dunia. Salah satunya yaitu dengan melakukan rotasi atau rolling terhadap beberapa karyawan yang memiliki kemampuan dalam memegang jabatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan perencanaan sumber daya manusia dari PT Daya Cipta Andalan Persada. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki desain pekerjaan tertentu dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan saat ini, sehingga karyawan masih harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya masing-masing secara individual, meskipun oleh perusahaan diberlakukan kerja secara teamwork. Yang kedua, PT Daya Cipta Andalan Persada tidak menetapkan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan. Dalam pengelolaan pengembangan karir untuk karyawan PT Daya Cipta Andalan Persada,
tidak menetapkan pelatihan pengembangan terhadap karyawan. Perusahaan selama ini hanya mengelola karir karyawan dengan melakukan aktivitas rolling atas jabatan kepada karyawan yang memenuhi kualifikasi dalam mengisi kekosongan jabatan. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan sumber daya manusia di PT Daya Cipta Andalan Persada tidak mengacu pada hasil evaluasi pekerjaan, yaitu bahwa perusahaan selalu melakukan perakiraan kebutuhan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di internal perusahaan, yaitu yang disebabkan oleh adanya karyawan yang berhenti atau masa kontraknya habis, atau di PHK atau bahkan meninggal dunia. Padahal hasil evaluasi kinerja pegawai memberikan profil dan masukan mengenai kebutuhan tenaga kerja di masa depan baik dari sisi jumlah ataupun kualitasnya. Yang terakhir yaitu PT Daya Cipta Andalan Persada tidak merancang dan menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Di sini maksudnya PT Daya Cipta Andalan Persada ini telah merancang perencanaan sumber daya manusia untuk kedepannya. Namun dalam rekrutmen dan seleksi yang dilakukan, rancangan ini tidak dipergunakan untuk merekrutmen karyawan selanjutnya. Padahal perencanaan sumber daya manusia yang baik dapat diawali dengan penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas dan diterapkan secara konsisten dalam proses rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya, saya Ahmad Zulfani dengan NIM belakang 085 akan menjelaskan tentang keterkaitan kekurangan perencanaan SDM PT Daya Cipta Andalan Persada dengan teori. Menurut Hardianja 2006, tujuan dari perencanaan SDM yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang demi memastikan aktivitas perusahaan terlaksana dengan baik. Ketika diramalkan adanya kekurangan, maka perusahaan dapat melakukan rekrutmen sesuai dengan kualifikasi. Berdasarkan teori yang ada, justru berbanding terbalik dengan kondisi PT Daya Cipta Andalan Persada. Akibatnya, perusahaan menjual produknya masih terbatas pada penjualan suku cadang dan perlengkapan, mesin-mesin perkayuan, serta mesin tangan peralatan dan perlengkapannya yang sering dibeli atau dicari konsumen. Sebaiknya, dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, PT Daya Cipta Andalan Persada menentukan kualifikasi sebagaimana yang diperlukan demi keberlangsungan usaha dan tercapainya visi misi perusahaan, sehingga produk yang diinginkan konsumen dapat tercukupi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.